Selamat datang di Poska Podcast with Carata, ngobrol-ngobrol santuy berbagi cerita. Kembali lagi bersama kami Kalap, Kaila, Dan April. Nah, di Poska kali ini kita udah ada kedatangan tamu yang dijamin seru abis. Dan pastinya bakal seru banget obrolan kita hari ini. Real coy. Beberapa mereka kayaknya udah kenal deh. Gak mungkin banget kalau nggak kenal sama kakak-kakak ini. Pastinya, dan di sini kita semua bakal kenalan lebih dalam lagi sama sosok ketua dan wakil ketua Himateksif periode 2022-2023. Kak Nana dan Kak Sita. Halo Kak. Halo Kaila. Halo, Gimana Kak. nih? Tapi tetep dong kita kenalan dulu, boleh gak sih? Boleh. boleh. Mau siapa dulu nih? Nana dulu aja. Oke. Oke. Apa aja nih kenalannya? Nama, asal, jurusan, sama angkatan deh. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Nurjana. Teman-teman bisa panggil aku Nana dari kelas TPFB 2021. Aku asal Lampung. Oke, giliran aku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Sita Anggraini, bisa dipanggil Sita, dari kelas TPFA 2021. Aku dari Demak. Oke, udah kenalan. Terus aku mau ngasih tahu sedikit info kalau Kak Sita Siti ini merupakan salah satu mahasiswi di Polifreka yang aktif berorganisasi. Bener banget, kalau nggak salah dari semester 1 udah mulai organisasi ya Kak? Iya benar. Jadi aku dari semester 1 itu emang udah ikut Himateksif. Gitu. Kalau Kak Sita sendiri? Iya, kebetulan aku juga aktif berorganisasi di Himateksif sebagai staf Humas Medinfo. Kalau Kak Siti sendiri? Siti banget ya. Aku Iya dong. staf minat dan bakat. Tuh. Spill dikit lah riwayat kepanitiaannya dulu di Himateksif. Kalian pasti ngelewati masa-masa itu kan? Ya, kasih tahu dulu nih. Oke, karena aku dari staf Humas Medinfo, aku nggak tahu kenapa ya. Dari dulu tuh aku selalu menyelam di media editan terus. Padahal kan kalau dibagi kepanitiaan kan bisa di bagian mana gitu kan. Tapi aku selalu di Medinfo terus, jadi belum ada pengalaman sering edit gitu pas di periode pertama itu. Gitu. Kalau Kak Nana? Oke, kalau aku tuh awal masuk itu kita KUH ya waktu itu. Itu aku bagian logistik, terus juga waktu itu ada Kanifurneka, aku bagian P3K. Terus keamanan nih. Terus abis itu pas prospek itu aku sekretaris, terus juga pas Furnekraf itu aku masuk ke bagian exhibition. Wah, banyak banget. Banyak banget ya. Kalau Kak Nana Sebenarnya kita juga banyak. Iya, kenapa dia nyebutin Medinfo doang? Iya, tapi iya karena itu udah hampir setahun yang lalu aku udah lupa. Pokoknya kebanyakan aku tuh di Medinfo gitu. Aku pada gitu. Iya Kak, organisasi lanjut sampai sekarang ya, sampai jadi ketua dan wakil ketua Himateksif periode 2022-2023. Kamu yang awalnya Medinfo, mau tiba-tiba jadi wakil gimana? Kalau aku dari awal tuh emang nggak ada planning buat jadi wakil. Jadi kayak tiba-tiba boom jadi wakil udah. Wow. Nggak tahu, prosesnya tiba-tiba tuh kayak cepet banget. Tiba-tiba udah diajakin buat ikut pemira, terus seleksi, debat dan lain-lain. Tiba-tiba jadi, ya udah kita jalan aja sampai sini. Gitu. Alhamdulillah. Terus kesibukannya akhir-akhir ini apa sih kalian? Cerita dulu nih. Kesibukan aku, kalau aku nggak sibuk sih, lebih ke malah planning ini tuh liburan nanti mau kita mau ngapain. Kan mau liburan semester kan sampai Iya. tanggal 1 Mei, ngapain aja gitu di rumah, masa Iya cuma sih, tidur, betul. nonton TV, main HP gitu. Enak Tadi ada rencana pulang ke Demak. Itu pasti gak sih? Iya pasti kan. Ini nih yang asalnya jauh nih. Oke. Keluarga. Iya. Aku pulang. Liburan ini aku pulang. Cuma kan ada 2 minggu sebelum UAS ya, itu aku di kosan aja sih. Itu ya Allah, membayangkan betapa boringnya gitu. Ya ngapain gitu 2 minggu di kosan. Mencari berkah. Mencari Aku berkah masih sebelum bulan Ramadan. Iya, guys. betul. Tapi yang penting nanti kita bulan Ramadan kan di rumah, kita libur semester. Betul. Aku belum ada planning sih buat 2 minggu libur ini mau ngapain. Sama. Lanjut deh,
Kalian punya cerita unik atau cerita yang kayak diinget terus gak selama organisasi? Kayak kepanitiaan ngapain, kecemplung kayak apa? Perasaan yang Iya, kayak ini nih pas proker ini yang melekat banget di kalian, ada nggak? Oke. Kalau dari aku itu kan pas KUH itu baru-barunya kita jadi staff, periode awal banget. Itu langsung jadi Medinfo dan itu tugasnya banyak banget kan. Sebelumnya di SMA nggak pernah ikut organisasi. Terus kaget gitu aja loh, kok tiba-tiba buat desain ini sampai gak tidur. Tidur maksudnya jadi. Oh iya, belum ngedit dari orang lain. Gagal gak apa-apa. Terus karena Apa tadi pertanyaannya? cerita unik yang melekat sampai sekarang. Aku masih di KUH tadi sih, soalnya itu pertama kali kita ikut organisasi, personally aku, terus langsung yang kayak menurut aku sendiri itu tuh prokernya gede gitu loh, melibatkan banyak orang, terus juga prodi di kampus kita juga gitu sih. Terus yang cukup challenging itu pas pemira sih, itu Kak aku tahu sendiri lah betapa hektiknya gitu kan. Iya sih. Karena seleksinya yang banyak itu gak sih? Iya. Iya, seleksi. Terus juga prospek itu tuh seru banget. Banget. Kayak gila. Iya, tiba-tiba jadi MC. Cie. Itu satu malam doang persiapan. Semal gak ada skrip MC dan gak ada apa-apa. Ya itu sedikit cerita di balik layar ya guys. Jadi sebenarnya tuh prosesnya gak semulus itu gitu loh. tanpa teks. Terus sejak kalian jadi ketua wakil nih, kesibukannya lebih meningkat gak dari jadi staf Mikat dan Medinfo? Mungkin rapat-rapatnya yang lebih banyak atau apa-apanya? Kalau kegiatannya mungkin yang dirasain sama Mas dan Mbak kita yang di atas kita dulu itu kayak gini, cuma waktu Mikat itu kan kita tinggal jalanin aja gitu. Nah mungkin lebih padatnya itu karena kita yang rencanain mungkin ya, jadi kerasa abis ini rapat ini gitu. Kerasa banget ya prosesnya. Ya. Terus juga kan kita karena ini masih awal-awal jadi masih kayak ngebentuk gitulah program mau apa aja dalam satu periode gitu. Itu sih yang bikin nggak sibuk juga sih, maksudnya hektik aja 2 bulan belakangan ini. Terus dari Kak Nana sama Kak Sita itu punya nggak sih tips and trick bagi waktu antara perkuliahan sama organisasi? Oke, Sita lanjut. Kalau aku mungkin ini tuh lebih ke planning, tapi ngejalaninnya itulah yang kayak males-malesan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bangun tidur, kalau aku sendiri bangun tidur itu udah buat schedule kita, jadi ngapain nanti dosennya siapa, terus kita nanti pulang jam berapa. Tapi ya itu kita ngerjainnya kayak nggak ya semangat, tapi gimana ya itu seadanya kuliah aja. sambil berorganisasi. Tapi emang bisa banget itu sesuai schedule kamu? Enggak sih, tapi lebih ke memprioritaskan apa sih yang lebih penting gitu. Tapi seenggaknya berjalan sesuai planning sih. Bener sih, bikin to-do list itu penting banget sih menurutku. Karena kalau kita nggak bikin to-do list, ya sesimpel pulang kampus, kalau kita nggak bikin to-do list ya udah langsung tidur. Ya betul. main HP, Dan scroll TikTok. dan ya harus konsisten sama to-do list itu sendiri sih gitu. Nah, kalau dari Kak Nana sama Kak Sita ini mau tanya lebih ke privasi sih. Ditangga. Nah, kan udah sibuk organisasi, sibuk kuliah, masih sempat gak sih buat ya pacaran? Takut banget Apa sih sih Kak. bikin gini? Udah aku live di grup deh guys, dadah. Gak boleh ya, kamu udah cerita. Apa nih lanjut? Apa tadi pertanyaannya? Udah sibuk kuliah, udah sibuk organisasi, masih sempat gak sih sama soalan percintaan gitu? Ini mudah sekali aku jawab. Sita dulu coba. Cinta-cintaan kayak enggak deh, soalnya maksudnya kita kan udah di kepala 2 kan. Waduh. Maksudnya nih waduh ngapain gitu loh pikirin kayak gitu-gituan kalau udah ada orang yang berani ke rumah ya udah. Iya. Oh, Enggak maksudnya enggak sempet aja mikir kayak gitu, paling cuman chatan dan itu pun kalau ada yang penting-penting gitu kayak besok rapat ingetin saling
Loh, bukannya memasuki kepala gue itu harus cepat-cepat karena kita keburu tua, masa ada masanya. Iya, tapi kayak belum terlintas di pikiran saya. Kalau ini yang abu-abu ini Wah, enggak sih. Jujurnya aku kalau masalah kayak gitu ya nggak bodo amat juga, tapi di bawah santai aja. Maksudnya jangan terlalu yang kayak ayam gitu. Ayam bener, biasa ayam bener. Ya bucin boleh, tapi nggak usah terlalu dilihatin gitu loh. Dan ya udah kalau misalnya lagi LDR ya kak? LDR ya bener juga LDR kan, jadinya Sama-sama lebih iya sama-sama sibuk, terus juga bisa yang nanti dulu aja ya gitu, kayak gitu ngobrolnya gitu loh. Harus ngerti diri sendiri juga sih, jangan Iya sih. terlalu ngikutin itu banget gitu. iya aku mau tahu itu tentang privasi kalian lagi ya. Takut banget sih. Enggak, lebih ke kayak dulu pas SMA kan gimana? Apanya yang gimana? organisasi. Iya, Ikut organisasi nggak sih pas di SMA? Terus kalian ngapain aja di SMA? SMA mana sih BTW? Kak Sita? Aku SMA 2 cuma. Aku nggak tanya. Enggak. Tanya dong. Oh ditanya, oke. Kak Siti kuliah mana? Kuliah. SMA mana dulu? Aku, baumu. Sama kayak baumu, aku di SMK SMT Bandar Lampung itu salah satu sekolah yang sama-sama kayak di Politeknik ini, sama-sama di bawah Kementerian. Oh, berarti udah temenan nih sama Kak Umi? Udah. Jauh ya Lampung. Iya sih. Naik apa dulu ke sini? Lain naik delman gak sih? Naik Jerman. Naik Getek. Aku naik bis. Oh, oke. Kan, jadi kemana-mana. Coba saya mau Kalian udah organisasi apa? Aku Ikut apa? dulu pas SMA bener-bener anti organisasi. Bahkan Oh, kayak apa? nggak tahu kayak males aja gitu loh, pulang 3:30 habis itu. Sepuh-sepuh berarti. Sekolah Sekolah pulang kayak maksudnya ekstra yang diwajibkan aja kayak pramuka gitu, kayak aku ngerasa apa sih lebay aku gitu loh, apa nih kita apa Ekskul juga gak ikut? cuman apa ya waktu itu aku itu apa sih namanya yang PMI apa PMR ya Allah PMR, tapi ikut pas kelas berapa ya, kelas 11 kelas 10 aku gak ikut, cuman pramuka itu tuh. Aku ya, Ya. Ya. kayak ditanya dulu. aku nggak ikut di dalam sekolah, nggak ikut yang ekskul, tapi aku ikut yang di eksternal itu organisasi sih. Aku hitungannya itu marching band. Jadi marching band pemerintah provinsi. Jadi kayak udah ada apa ya istilahnya kayak target gitu loh, per bulan mau ngapain. Jadi kayak cukup berkurang waktu kalau seandainya aku ikut yang di sekolah juga. Apa sih? Bedanya pegang apa kan? Snare. Apa sih itu? Presiden. Kayak mana ya? Main alat musik, tapi juga pakai fisik. Jadi dia tuh olahraga sih maksudnya. Enggak, maksudnya latihan, terus nanti ikut event lomba atau pas kayak pameran kayak apa pensi gitu. Jadi dia karena punya provinsi, jadi acaranya kayak latihan. Itu setiap hari latihannya. Terus abis itu juga latihan itu buat event-event kayak misalkan HUT Lampung, Bandar Lampung, terus juga kayak lomba juga. Biasanya kalau lomba itu latihannya lebih lama gitu sih. Berarti secara nggak langsung Kak Siti ini dari dulu mungkin itu ya bisa manajemen waktu dong. Cukup Terbiasa ikut kayak gitu. Tapi karena waktu itu kita masih di bawah ya kak ya, jadi maksudnya ada ketuanya gitu, jadi kayak kita tinggal nerima aja kayak schedule dari atas apa, kita tinggal nyesuaiin. Kalau ini kan kita yang bikin, jadi kalau sekarang manajemen waktu itu buat aku cukup sulit. BTW ini hostnya nggak ditanyain gitu. Udah makan belum? Belum nggak sih? Dari kapan di sini? Dari jam berapa? Kebetulan dari subuh ya kan? Iya betul. Kita sempat nih buat nemuin GS-nya ini. Hantu poltek. BTW kembali lagi ke organisasi. Seberapa penting sih organisasi buat kalian kak? Iya. Penting banget gak? Ini kan banyak nih mahasiswa kuku yang kayak ngapain ikut? Kan Iya. sebagai TPF kan kayak ya hampir tiap hari dan pagi dari sore nguli. Kenapa nggak capek gitu loh?
Kan enak tinggal pulang, tidur, main. Siapa bilang tidak lelah guys? Lelah. Lelah. Sita, jawab dulu ya. Apa tadi pertanyaannya? Seberapa penting itu buat masa depanmu? Iya. Menurutku ya dulu karena aku sebelumnya nggak pernah organisasi, aku mikirnya tuh kayak ya udah ngapain sih organisasi gitu, nggak penting juga. Tapi sekarang karena aku udah berada di dalam suatu organisasi, aku mikirnya itu penting karena pada dasarnya aku tuh orangnya sebenarnya kayak lebih pendiam, terus kayak sama orang itu sosialnya tuh rendah gitu. Jadi kalau semenjak ke organisasi lebih berani saya hello ke teman-teman, terus mentalnya nggak kena sih maksudnya ya mending lah, lebih berani memulai pembicaraan sama orang gitu. Kayak Itu mau penting manage sih. waktu juga bisa kayak gitu. Kalau Kak Nana? Kalau aku lebih ke tekanan sih. Tekanan. Terus kayak ketika kamu ikut organisasi, kenapa penting? Soalnya ketika kamu ikut organisasi, kamu itu lebih berani ngadepin tekanan gitu loh. Ketika kamu dikasih tekanan dari dosen kan, dari orang lain, itu kamu kayak punya apa ya, istilahnya kayak pertahanan diri Tanggung sendiri. jawab. Iya, Iya, pertahanan benar. diri sendiri gitu loh. Terus juga berusaha untuk menghargai apa ya, istilahnya kayak pendapat orang lain. Kadang tuh kita nggak sadar ketika kita nggak ikut organisasi, kita tuh nyepelin orang lain. Nah, ketika kamu ikut organisasi, kamu tahu kalau dengerin suara orang lain itu penting banget. Ya bahkan hal kecil itu sebenarnya dari orang lain itu Iya. bermakna gitu. Iya. Tapi kita kadang nyepelein kalau cuma gitu, padahal orang lain juga ngira itu masuk ke hati kita gitu. Dengerin guys yang belum ikut organisasi, siapa tahu kebuka pikirannya. Iya. Tapi emang penting banget sih, dari aku sendiri juga kayak gitu ngalamin hal-hal yang ternyata aku bisa ngatasin masalah Iya, ini. betul banget. Wah. Apalagi nih yang mau tanyain Kai? Kak, aku mau nanya dulu lah buat kalian. Nanya terus deh. Gitu loh. Ada dia. Ada apa? Kamu kenapa ikut Himatek sih? Kamu penasaran? Kalau aku sih nggak tahu ya. Aku juga sebenarnya nggak kenal orang-orang yang sih awalnya dulu semester 1 kayak yaudah lah ikut aja kayak lebih serak ini. Dan alhamdulillahnya ini no settingan. Aku gak nyesel banget cuma masuk Himatek. Keren orangnya. Karena Ya karena dari dulunya mungkin dari kating-kating terus mereka ngajak kita buat berkembang. Ya sampai sekarang. ya sih. Dulu aku juga kalau ngomong gemeteran banget, coy. Kayaknya cepet, kenapa pilih Himatek sih? Ya. Ayo anak baru. Anak baru. Dulu itu sempat bingung sih sebenarnya mau daftar kemana buat Wah. organisasi. Wah, Wah, ya. kok bingung sih? Tapi setelah memantapkan hati Ciel, terus kayak wah lingkungannya asik nih kayaknya. Udah milih join Himatek aja gitu. Terus Udah kenal Kak April dari awal. Tapi kamu sempet itu nggak daftar luar mawar? Sempat, tapi yang satu tidak saya lanjutkan. Oh, berarti kamu niatnya di Tapi Iya. sih ya, tapi fun fact banyak anak-anak di bawah kita, maksudnya kayak angkatan 22 itu ikut Himatek karena asik katanya. Iya, Menurut kalian asik kan? Iya, di pandangan kita asik banget. Dan setelah masuk iya, maksudnya kayak kita setelah menjalankan program gitu kita kan ngobrol sama mereka, kalian harus tahu Himatek itu nggak seasik yang kalian bayangkan gitu loh. Tapi kalian selalu ngira Himatek itu organisasi yang seru, yang fun gitu, padahal kita yang ngerasa tapi nggak tuh fun juga. balik lagi ke diri sendiri kayak ya udah kalau kalian ikut organisasi hadapi aja dulu poin plusnya nanti yang asik apa enggaknya. Iya, gimana kalian membawa diri di organisasi ini juga itu. Kalau terpaksa mau seasik apapun nggak bakal merasa asik betul, kan? betul banget. Itu sih guys, kayak satu sih yang aku tangkap ikut organisasi itu kita itu menjemput masalah. Jadi yang kita dapat itu cuma masalah, serius. Iya. Karena apa penting ikut organisasi? Karena kita di situ belajar problem solving sih. Wah iya itu penting banget sih. Ya itu tadi karena kita temuin masalah terus, ya gimana caranya kita menghadapi masalah itu sih. Iya kayak Allah kasih kesempatan kita buat Aduh, pasti nggak boleh. Iya, lanjut. Allah kasih kesempatan kita buat tidur, pulang sore-sore buat tidur, kita malah milih ikut organisasi. Menjemput Masalah.
Iya, kenapa? Itu sebabnya kenapa banyak orang nggak memilih masuk ke Ormawa atau memilih jadi ketua dan wakil. Karena apa? Karena nggak sumber masalah sih. Karena ketua dan wakil itu tempatnya salah. Gitu. Kalau nggak salah ya salah banget. Iya. Jadi kenapa kita? Ayo. Kalau ada yang ketiga pasti balik yang ke pertama. 3 nanti balik ke 1, 4 balik ke 2. Udahin aja. Ngomong-ngomong, kalian pernah udah bisa nyanyi gak sih? Yang dengar dari teman-teman nih, katanya suaranya ih bagus banget Wow. suaranya. Tes kali ya, Iya. Ini apa ya? Ini siapa yang menyiapkan rencana ini kalau Kayak cepet kayak suaranya apa sih? Nyanyi apa nih? nggak bisa? Apa Bisa. Kak Sita deh. Kayaknya suaranya bagus. Ya Allah. Coba satu kalimat aja sih. Iya, nyanyi lagu apa? Ya apa bisanya? Kangen deh. Apa? Kangen di Dewa 19. Liriknya gimana? Aduh, masa aku yang nyanyi? Gak mau salah gitu Ya, kamu aja yang nyanyi. Enggak, aku cuma spill dikit ya. Iya. Apa refnya? Semua. Iya itu semua. Semua kata rindumu. Ya. Wow. Ih, searching beneran loh dia. Iyalah. Effort ya udah. Gak dicontohin sama Kak Akun dulu. Suaraku cempreng. Oh. Janganlah, gak usah nyanyi lah, ini bukan podcast nyanyi. Ih, gak apa-apa kan suara kalian. Gak, guys, itu hoax. Guys, paksa mereka cepet. Paksa nyanyi. Sekalimat, ayo. 1, Nyanyi apa? Kangen deh kangen. Siapa yang gak tau lagu kangen? Udah, bentar, ini Harusnya ada nggak sih yang satu bait ya. Oh iya, nanti lanjutin kamu. Oke. Ini nggak duet aja berdua. Tapi ini gak nyambung loh, masa judulnya kangen, padahal kita Kangen yang di sana. lanjut, gak usah nyanyi, lain kesempatan aja. Ih, nyebelin gak sih? Yaudah lah, nggak perlu kasihan anak anak ini. Nyebelin gak sih? Ya Allah, oke. Untung kalau nggak nyanyi. Mana sih liriknya? Semua kata rindumu semakin membuatku tak tak berdaya menahan Mas Miftah jangan meleleh ya. ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Oke, Kak Sita udah nyanyi ya, giliran dengerin Kak Aduh, Siti nyanyi nih. Gak ada ya. Ada, nyanyi juga. Kamu pilih 2, lagu Jawa apa Inggris? Jawa. Ayo Jawa. Jawa. Inggris. Oke, Inggris boleh. Boleh deh. Allahnya ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. 'Cause all we loves all of you, love your curves and all your edges, all your perfect imperfect. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning. Udah gitu. Kenapa gak ikut Masterchef? Please ya, biasa Oke. Siapa yang capek? Saya. Saya capek. Capek. Lanjut. Oke. Sebelumnya kami mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Sita sama Siti udah datang. Sama. Benar, semoga lancar deh kuliahnya ya ini ya. Amin. Terus kita kan bentar lagi UAS, semoga nanti UASnya lancar. ya. Amin, ya Allah, amin. Ya segitu aja dari kita hari ini. Oke. Jangan lupa nonton Moska selalu ya guys. Betul. Nantiin aja guys, bakal apa sih yang Komen yang banyak apa tema-tema Like. selanjutnya. komen aja lu, mutur gak apa-apa. Komen yang banyak. Ya, betul. Oke. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami. Gak apa-apa tau. Ini Santai aja. no script. Iya, Kita bener-bener gak tahu. Ini berdasarkan feeling no fake Iya, guys. gak settingan juga. Settingan. Yaudah deh, dah capek.
Oke, nanti kita lanjut di episode selanjutnya ya teman-teman. Dadah Bye. semua. Dadah, bye. Matiin dong, Mars. Mars, aduh.